Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang menjadikan kita semua hadir di sini, tentunya dengan taufik, dengan hidayah, inayah dan karunia-Nya, sehingga Allah menjadikan salah satu yang bisa menghadiri taman-taman surga. Dan kita berharap semoga Allah menjadikan kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita masuk ke hadis yang ke-16, ya, yaitu seputar marah itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyebutkan hadis-hadis tentang akhlak yang mulia, dan ini menjadi salah satu hadis yang ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Redaksi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa ada seorang laki-laki, ya, yang mendatangi Nabi atau berkata kepada Nabi, ya, dan mengatakan ausini, berilah aku wasiat. Nabi menjawab, la taqdab, janganlah kamu marah. Lalu orang tersebut mengulanginya beberapa kali. Pertanyaan, berilah wasiat kepadaku, jawabannya Nabi tetap satu, janganlah kamu marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ya, di dalam nomor 6116. Baik. Kita jelaskan hadisnya dari Abu Hurairah. Ya, tentunya ini sering kita dengar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Hurairah itu adalah nama kunyah karena beliau, ya, senang dengan kucing kan gitu, dan memelihara kucing juga.
Kemudian beliau nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kalau kita lihat ikhwas sekalian, ini merupakan keberkahan ilmu beliau. Kenapa ikhwah? Beliau itu masuk Islam tahun ke-7 Hijriyah. Padahal Nabi meninggal tahun 11 Hijriyah. Berarti kan nemenin Nabi cuma 3 tahunan gitu. Tapi kita lihat 3 tahun ini menjadi keberkahan buat beliau. Kenapa? Karena beliau berhasil menungguli sahabat yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal hadis. Beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Gitu. Ya, beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan dalam riwayat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau jumlahnya lebih dari 5.000. Ya. 5.300-an hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nah, kenapa demikian ikhwas sekalian? Ya tadi tentunya ini karunia dari Allah kepada Abu Hurairah. Ya, yang kedua tentunya beliau senantiasa menemani Nabi. Jadi 3 tahunnya beliau itu berusaha benar-benar digunakan untuk mendampingi Rasul terus gitu. Ya, dan beliau itu lebih banyak tidur di Masjid Nabawi dan sebagainya. Meskipun demikian bukan berarti sebenarnya sahabat yang lain itu kalah ya dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi sahabat yang lain banyak hadisnya cuman tidak disampaikan. Ya, contoh misalnya Abu Bakar. Abu Bakar dari awal masuk Islam sampai beliau jadi atau ditinggal Nabi otomatis lebih lama dari Abu Hurairah. Bukan kita katakan Abu Bakar itu nggak berkah umurnya, tidak. Ya, loh kenapa Abu Bakar hadisnya dikit? Karena tentunya apa? Beliau disibukkan dengan khilafah kan gitu. Beliau disibukkan sebagai khalifah atau khulafa ar-rasyidin kan. Jadi hidupnya atau kesibukannya ya untuk ngurusi umat Islam. Beda dengan Abu Hurairah mungkin. Ya, Abu Hurairah bisa menyampaikan hadis-hadis ini kepada ya murid-muridnya dan lain sebagainya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Padahal mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Otomatis hadis mereka juga banyak kan gitu. Ya, maka ini. Kemudian ikhwah yang ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah menjadi orang yang banyak diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Kenapa kita katakan tidak suka dengan Rasulullah? Karena orang-orang ini sebenarnya pengen menjatuhkan Rasulullah. Tapi nggak bisa. Kalau menjatuhkan Rasulullah ya sudah habis sama kaum muslimin. Akhirnya caranya gimana? Ya yang dijatuhkan sahabat-sahabatnya. Salah satunya Abu Hurairah. Mereka menganggap Abu Hurairah itu pengkhianat. Abu Hurairah itu nggak amanah. Abu Hurairah macam-macam. Intinya untuk menjatuhkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau sudah dijatuhkan kan menjadikan banyak hukum Islam yang hilang nantinya. Ya, banyak hadis-hadis yang harus jatuh. Nah, ini yang terjadi. Makanya Abu Hurairah banyak ya terutama oleh orang-orang Syiah ingin dihancurkan ya sirahnya dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjaga beliau. Nah, ikhwas sekalian, Abu Hurairah mengatakan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki ya datang kepada Nabi dan berkata. Nah, laki-laki ini tidak diketahui siapa. Ya, tidak diketahui siapa dan diperselisihkan siapa laki-laki ini, tetapi sebenarnya ikhwas sekalian, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa mencari siapa nama laki-laki itu nggak penting gitu. Karena yang penting itu apa? Isi hadisnya. Ya, yang paling penting adalah isi hadisnya itu gimana. Ya. Karena satu juga itu, yang kedua bisa jadi ini aib. Kenapa aib ikhwah? Karena Nabi hanya memberikan wasiat jangan marah. Para ulama mengatakan Nabi itu terkadang memberi wasiat tergantung kondisi orang tersebut. Kenapa Nabi mengatakan jangan marah? Karena orang ini sering ya
memiliki tabiat pemarah. Dan ini mungkin adalah sebuah aib, makanya tidak disebutkan siapa laki-laki tersebut. Inilah bagaimana para sahabat Nabi menutup celah keaib seorang. Benar-benar mengamalkan hadis Nabi, ya siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutupinya di hari kiamat. Abu Hurairah hanya mengatakan ada laki-laki datang. Ya, padahal Abu Hurairah bisa menyebutkan namanya. Karena Abu Hurairah lihat laki-laki itu datang kepada Nabi kan gitu. Oh, fulan datang kepada Nabi dan berkata gini. Tapi bisa jadi ini menjatuhkan fulan tersebut. Makanya kata para ulama tidak penting sebenarnya mencari siapa laki-laki tersebut. Tapi yang penting isi dari wasiat tersebut. Nah wasiatnya adalah ya, jadi orang tersebut mengatakan berilah aku wasiat. Ya, berilah aku wasiat, dan yang namanya wasiat ini adalah perkara yang penting yang disampaikan ya biasanya oleh orang yang lebih tua kan itu. Oleh orang yang lebih tua kepada yang lebih muda, atau orang yang berilmu kepada orang yang mungkin tidak berilmu dan lain sebagainya. Ini wasiat. Ya, terutama juga wasiat di sini ya harus ditunaikan. Ya, apabila misalnya terkait dengan harta atau terkait dengan permintaan orang yang meninggal, ini perlu disampaikan. Ya, jika misalnya seorang meninggal dan berwasiat, harta saya berikan kepada fulan kan gitu. Ya, maka harus ditunaikan tapi dengan syarat kan gitu. Kalau masalah harta itu, yang pertama dia berwasiat bukan kepada ahli waris. Yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3. Ini aturannya di dalam Islam. Jadi seseorang mau ngasih wasiat tentang harta, yang pertama nggak boleh kepada ahli waris, yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi sahabat, ya Rasul, saya cuma punya anak satu. Kalau misalnya anak saya cuma saya beri ya sedikit gimana? Oh, nggak boleh, harus lebih. Ya, disebutkanlah urutan-urutannya. Kalau saya beri misalnya cuma berapa persen dan lain sebagainya, sampai Rasul mengatakan, sampai beliau mengatakan, ya udah saya beli 1/3 kan itu. Ya, beri wasiat 1/3 gitu kan. Jadi pertamanya dia mengatakan saya akan memberikan wasiat 3/4 harta saya kepada fulan. Jadi anak saya cuma dapat 1/4. Kata Nabi, nggak boleh. Ya udah setengah deh Rasul, setengahnya buat anak saya, karena anaknya cuma satu. Nggak boleh. Ya udah 1/3. Nah, baru Nabi mengatakan ya udah 1/3 silakan. Tapi 1/3 aja masih banyak loh kan gitu. Ya, innaka anta warasataka agniya, engkau meninggalkan ahli warismu dengan kaya lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Ya, artinya Nabi membatasi wasiat 1/3, itu pun kata Nabi masih banyak. Kebanyakan itu kan itu. Ya jangan kebanyakan. Nah ini maka para ulama mengambil kesimpulan, kalau misalnya ada orang hartanya banyak misalnya, lalu dia berwasiat, saya memberikan ya separuh harta saya buat teman baik saya kan gitu. Kita lihat dia ahli waris bukan? Oh bukan ahli waris, bagus, silakan. Berapa? Setengah? Oh nggak diterima setengah. Ya berapa? Harus 1/3 maksimal. Berarti dikurangi jadi 1/3. Boleh merubah wasiat seperti itu, boleh. Karena itu aturan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini perkara penting dalam wasiat harta ya. Biasanya ketika ada wasiat, keluarga nggak mau menunaikan, apalagi kalau ini memberi kepada yang mungkin temennya atau tetangganya atau siapapun kan gitu. Kenapa? Karena keluarga udah nggak usah wasiat, kita aja butuh kan gitu misalnya. Nah ini makanya para ulama mengatakan ketika seseorang meninggal, yang pertama harus dilakukan adalah ya penyelenggaraan jenazahnya. Selenggarakan dulu jenazahnya kan itu. Sudah diselenggarakan jenazahnya sampai dikuburkan, ya kemudian apa? Ya hutang-hutangnya kan itu. Hutangnya udah selesai semua, baru ya dibagi waris belum? Wasiat dulu. Tunaikan wasiat. Lihat ini wasiatnya ada nggak? Oh ada. Nah ini. Baru selepas wasiat,
ya tunaikan warisan. Warisan baru dibagikan warisannya. Jadi jangan sampai biasanya keluarga enggak, bapak berwasiat gini loh, enggak usah lah, enggak ada yang tahu ini kan gitu. Ya maka bagi aja sendiri. Nah ini yang kadang tentunya berarti dia tidak menunaikan wasiat orang tua. Coba. Itu yang harus dipahami. Nah, ternyata wasiat ini kata para ulama bisa juga berubah. Berubahnya gimana? Kalau seandainya seluruh keluarganya setuju, ya, anaknya misalnya 5, semuanya udah kaya kecuali 1 orang. Lalu orang tuanya mengatakan udah seluruh harta saya buat 1 anak ini yang miskin. Yang lain kan udah kaya semua kan itu. Dan seluruh keluarganya setuju, ahli warisnya setuju, maka boleh. Ya, syaratnya itu ahli waris semuanya setuju, harus semuanya. Tapi kalau ada 1 orang aja nggak setuju, maka tidak boleh, ya ditunaikan kecuali 1/3 tadi. Ya, kecuali 1/3 dan bukan ahli waris. Tapi kalau misalnya ini ahli waris, ya dia harusnya dapat. Yang lain juga dapat, cuman yang semuanya itu setuju udah, karena dia nggak punya apa-apa, dia yang paling miskin, semua hartanya dikasihkan kepada anak kelima misalnya, dan semuanya setuju, ini boleh, ya secara hukum waris. Wallahu alam. Ini permasalahan wasiat. Maka ketika orang tersebut mengatakan wasiati aku, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, jangan kamu marah. Orang itu sampai berkata lagi, ya Rasul berikan aku wasiat. Rasul selalu mengatakan jangan marah. Nah ikhwas sekalian, hadis ini ya keutamaannya adalah kembali bahwa Nabi menyebutkan tentang akhlak yang mulia. Karena sekali lagi banyak orang menganggap bahwasanya masuk surga itu dengan sholat, masuk surga itu dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah apapun itu. Tapi nggak pernah berpikir bahwa masuk surga itu bisa juga dengan akhlak yang mulia kan itu. Bahwa akhlak yang mulia bisa memperberat timbangan. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Ya di sini dikatakan riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ya, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Dalam riwayat yang lain, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan bagi seorang mukmin kecuali akhlak yang mulia. Orang nggak marah, atau ini bukan berarti nggak boleh marah ya. Orang itu menahan amarah, ini akhlak yang mulia, ikhwah. Ini adalah sebuah akhlak yang mulia. Ya maka tentunya ya, ini menunjukkan bahwasanya ya Islam itu mengedepankan juga tentang akhlak. Ya jangan sampai berpikir ya kalau kita mau masuk surga ya sholat dijaga, ya betul. Tapi akhlaknya rusak, kan udah sering kita katakan ya dalam beberapa hadis ya yang kita sebutkan. Seseorang bahkan memiliki sholat malam, seseorang sedekahnya lancar kan itu. Seseorang itu puasanya juga nggak pernah tinggal. Kelemahannya cuma satu, lisannya nggak dijaga dalam menyakiti tetangga. Nah ini kan bukan akhlak yang mulia. Dia memiliki akhlak yang buruk, kecil mungkin benar. Kecil mungkin akhlak yang buruknya itu cuma sekedar dia lisannya nggak bisa dijaga aja. Lisannya rusak. Apa kata Nabi? Yang orang ini sholat malamnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Kata Nabi nggak ada kebaikan pada orang tersebut. Dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah. Ini bolak-balik kita sampaikan hadis ini. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia itu penting. Ya, akhlak yang mulia itu adalah hal yang penting yang harus ada di dalam diri kita. Ya, maka peliharalah ya dari kita akhlak yang mulia. Nah, ini ya yang pertama keutamaannya adalah bahwa hadis ini kembali berbicara tentang akhlak yang mulia. Kemudian ikhwas sekalian, Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa hadis ini termasuk Ya, min jawami'il kalim. Apa tuh jawami'il kalim? Hadis ini termasuk ungkapan yang sedikit lafadznya tetapi mengandung makna yang banyak, faedah yang banyak. Ini hadis ini. Ya. Nah,
Kenapa ikhwas sekalian? Di antaranya adalah barang siapa menahan amarahnya, melawannya, berarti dia telah mengalahkan setannya dan lain sebagainya. Ya, makanya seorang ulama Malikiyah yaitu Abu Muhammad bin Abi Zaid mengatakan bahwa landasan adab-adab kebaikan, akhlak-akhlak kebaikan itu bercabang pada 4 hadis. Salah satunya adalah hadis yang agung ini. Salah satunya adalah hadis janganlah kamu marah. Taib ikhwas sekalian. Nah, di sini penulis atau pensyarah Ustaz Firanda menyebutkan keutamaan sifat tidak mudah marah. Jadi kalimatnya bukan keutamaan sifat nggak boleh marah, gitu kan? Enggak. Marah boleh, nanti kita katakan. Emang ada marah itu, ada marah yang boleh, ada marah yang enggak. Tapi orang nggak boleh marah itu sulit. Yang ada bagaimana orang tidak atau menjauhi hal-hal yang membuat dia marah. Ya, jangan jadi orang yang gampang emosian gitu. Nah, di sini banyak sekali keutamaannya. Di antaranya di sini disebutkan bahwa ciri orang yang beriman adalah orang yang mudah memberi maaf. Ini ciri orang yang beriman. Ya, dalilnya mana? Surat Asy-Syura ayat 37, Allah berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Ya, ya, maka ini. Jadi di antara sifatnya orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mudah memberi maaf ketika marah. Kemudian, ciri penghuni surga adalah orang-orang yang mampu meredam amarah. Dalam surat Ali Imran jelas. Ya, Allah menyebutkan beberapa ayat atau 2 ayat tentang hal tersebut. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya, uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa yang ini akan mendapatkan surga. Alladzina yunfikuna fis sarra' wadh-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di saat lapang maupun sempit, menahan amarahnya dan suka memberi maaf kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Naam ikhwas sekalian, dalam ayat ini kita lihat keutamaan orang yang menahan amarah. Bahwa orang yang meredam amarah, dia adalah penghuni surga. Dia adalah orang yang bertakwa, dia orang-orang yang berbuat baik. Nah, dapat 3 keutamaan orang yang menahan amarah. Ya, makanya sudah kita sampaikan derajat ihsan, derajat paling tinggi di dalam agama kita. Ya, ternyata bisa didapat dengan salah satunya menahan amarah. Di dalam ayat ini, 2 ayat ini ada beberapa akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia yang pertama adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, orang kalau dalam keadaan lapang infak kan paling gampang, Pak. Duit lagi banyak infak udah. Ya, gampang. Ya, tapi orang dalam kondisi sempit berinfak, ini istimewa. Ya. Meskipun terkadang terjadi sebaliknya. Nilai infaknya bisa jadi berkurang dibandingkan dengan orang yang mungkin sempit kan gitu. Daripada orang yang lapang. Kok bisa? Nah, orang yang sempit punya uang 10.000 di kantong atau di dompet. Kalau mau misalnya mau berinfak 50% dari uang tersebut berarti berapa? 5.000. Itu gampang biasanya. 5.000 gampang, cuma 5.000 kan itu. Ya, karena sempit nih, uang saya tinggal 10.000 nih. Orang itu butuh. Ya udah saya kasih 5.000.
5.000-nya buat saya kan gitu. Tapi begitu uang kita di dompet 100.000, kira-kira masihkah kita berinfak 50%, Pak? Orang ada kebutuhan, wah, ya berarti saya kasih 50.000, saya 50.000, berat biasanya gitu kan. Apalagi semakin banyak uangnya tuh di dompet, ya maka nilainya berkurang biasanya. Ya, nggak lagi 50%, berkurang mungkin 20%, berkurang jadi 10% tadi. Ya, berarti orang yang berinfak di saat lapang atau di saat sempit itu adalah orang-orang yang tentunya apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu. Akhlak mulia yang lain di sini apa? Wal kadhiminal ghaidha. Apa wal kadhiminal ghaidha? Menahan amarah. Ya, menahan amarah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa orang yang mampu meredam amarahnya padahal ia mampu melampiaskannya. Ya. Mungkin orang ini bisa melampiaskan kemarahannya tapi ditahan, Masya Allah. Nah, ini yang istimewa tuh orang yang menahan amarahnya. Ini akhlak yang mulia sekali lagi. Ya. Kemudian apa? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas, itu juga akhlak yang mulia karena orang yang didolimi ikhwah. Tabiatnya apa? Ya tabiatnya pengen balas kan gitu. Ya, ketika orang itu misalnya didolimi, dia pengen balas kedoliman tersebut. Tapi orang itu bisa memaafkan, Masya Allah. Istimewa orang ini berarti. Dia memiliki akhlak yang tinggi, ya akhlak yang mulia dan lain sebagainya. Maka ikhwas sekalian, Nabi mengatakan wa mazadallahu abdan bi'aftin illa izza. Ya, yang namanya orang memaafkan itu bukan menjadikan orang itu turun derajatnya, tapi apa? Malah menjadi mulia di sisi Allah. Tidaklah seseorang memaafkan orang lain kecuali ini menjadi sebuah izzah baginya. Ya, sebuah apa? Keutamaan bagi dirinya. Nah, ikhwas sekalian, itulah tadi ya bahwa keutamaan marah diantaranya ciri penghuni surga. Kemudian diantara keutamaan menahan amarah atau meredam amarah adalah merupakan wasiat yang di dalam hadis ini diulang-ulang oleh Nabi. Ya, karena orang tadi kan minta wasiat, ausini, berilah aku wasiat. Dijawab jangan marah. Ya, mintalah wasiat padaku, jangan marah, udah gitu. Jadi mengulang-ulang wasiat, ternyata yang disampaikan oleh Nabi adalah jangan marah. Ya, nah, dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini dinyatakan saya oleh Al-Arnaud, fa fakartu. Ya, begitu saya selesai pulang dari Nabi kan gitu, aku berpikir, ya hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, ketika Nabi mengatakan jangan marah, kenapa sih Nabi ngulangi terus? Maka saya pikirin kenapa Nabi mengulangi kalimat jangan marah. Maka kata pemuda tadi atau kata orang yang tadi bertanya, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata marah itu mengumpulkan seluruh keburukan. Ya, ternyata marah menjadikan atau mengumpulkan seluruh keburukan. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan bahwa kemarahan itu adalah miftahu kulli syarr. Ya, kunci segala keburukan. Nah, maka di sini kata beliau penting untuk diketahui bagi setiap muslim untuk tidak marah atau menahan amarah, karena sekali lagi ini akhlak yang mulia. Nah, ya makanya di sini Ibnul Mubarak dan di sini disampaikan oleh Ustaz Firanda berkali-kali, ya dikatakan kepada Ibnul Mubarak, ijma' lana husnul khuluq fi kalimatin. Ada orang datang kepada Ibnul Mubarak, tolong kumpulkan akhlak mulia dalam satu kalimat saja. Kira-kira apa kalimat yang pas untuk mengumpulkan akhlak yang mulia? Ternyata jawaban Ibnul Mubarak apa? Tarkul ghadab. Tinggalkan kemarahan. Ya, maka betapa banyak musibah yang diakibatkan kemarahan dan lain sebagainya. Rumah tangga bisa hancur,
ya, hubungan pertemanan bisa hancur hanya gara-gara marah. Kemudian ikhwas kalian, keutamaan menahan amarah adalah bahwa menahan amarah sebab masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ja'a rajulun ila nabi Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wa la tukthir alayya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku melakukannya aku pasti masuk surga. Tapi jangan banyak-banyak, artinya orang itu sedikit aja dah. Karena kalau banyak mungkin nggak bisa menghafalnya, nggak bisa mengamalkannya dan lain sebagainya. Maka beliau menambahkan wala tuksiru alayya, jangan banyak-banyak. Ya, Nabi juga hanya menjawab gampang, la takdob, sudah. Ya, janganlah kamu marah dan lain sebagainya. Kemudian ikhwas kalian, sikap menahan amarah merupakan sebab dijauhkan dari murka Allah. Masya Allah. Jadi kalau orang menahan amarah bisa dijauhkan dari murka Allah. Ya, mana dalilnya? Kembali dari hadis riwayat Ahmad, madza yubaiduni minan ghadabillahi azza wa jalla. Abdullah bin Amr bin Az tanya kepada Nabi, apa yang menyebabkan aku jauh dari kemurkaan Allah? Kira-kira apa yang menyebabkan murka Allah enggak mendekatiku, kan itu. Nabi juga menjawab gampang saja, la takdob, jangan kamu marah. Ya, jangan kamu marah. Masya Allah, berarti benar-benar menahan amarah itu bisa menjadikan Allah enggak murka sama kita. Karena bisa jadi dengan kemarahan yang datang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwas kalian, keutamaan ya meredam amarah yang lain adalah bahwa ya orang-orang yang menahan amarah kelak ya akan dipanggil di hadapan makhluk dan suruh memilih bidadari yang dia inginkan. Ikhwas kalian, ya kalau kita masuk surga Allah sudah menyiapkan bidadari-bidadari untuk kita. Ya, tetapi lebih lagi kalau orang itu menahan amarah. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan oleh Syekh Al-Albani, man kadhama ghaidon, barang siapa yang dia menahan puncak amarahnya, wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu, dia mampu untuk ya melampiaskan kemarahannya, dia mampu nih, tapi dia tahan kemarahannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik, Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk kelak di hari kiamat. Dipanggil di seluruh makhluk yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil khurisha. Di hadapan makhluk dia disuruh memilih bidadari mana yang dia inginkan. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana keutamaan ya menjauhi amarah. Nah, ya maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang perlu kita ya pahami tentang ya kemarahan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis ini, jadi itu tadi keutamaan meredam amarah. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang semangat para sahabat dalam menuntut ilmu, juga bertanya dan meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bagaimana para sahabat itu memanfaatkan ya keberadaan Rasulullah untuk benar-benar meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian apa? Ya, tentunya para sahabat juga mengamalkan surat An-Nahl ayat 43, di mana Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Ya, maka para sahabat meminta wasiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tujuannya bukan sekedar tanya, Pak. Tapi buat apa? Buat beliau mendapatkan atau ilmu
yang tentunya diamalkan gitu. Jadi bukan wasiati saya, ya jangan marah, ya sudah, habis itu pulang tanpa mengamalkan wasiat tadi, tidak. Ya, yang ada para sahabat itu kalau dapat ilmu ya pengennya langsung diamalkan. Makanya tadi di awal atau di keutamaan meredam amarah, ada sahabat nanya kepada Nabi, tolong berikan satu amalan yang aku bisa masuk surga dengannya, tapi jangan banyak-banyak, kan gitu. Kenapa? Sahabat yang ada di pikirannya tuh ngamalin itu gitu. Bukan sekedar dapat ilmu selesai gitu. Enggak, tapi gimana saya mau mengamalkannya? Kalau banyak-banyak khawatir saya nggak bisa mengamalkannya. Maka Nabi cuma mengatakan, ya udahlah takdob, ya janganlah kamu marah. Maka ini wasiat yang indah, meskipun ringkas, ya tidak bertele-tele, ya maka akhirnya mendapatkan ilmu dan bisa beramal. Kemudian juga di sini ikhwas sekalian, bagaimana kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam menjawab pertanyaan ini gitu. Ya, jadi setelah mendengar permintaan wasiat ya dari sahabat Nabi tersebut, maka Rasul memberikan jawaban yang sangat cerdas dari beberapa sisi. Kecerdasannya yang pertama adalah singkat dan padat. Kalimatnya cuma jangan marah. Ini kan singkat dan padat. Kemudian apa? Sesuai kebutuhan penanya. Ya. Kenapa kita katakan sesuai kebutuhan penanya? Ikhwas sekalian, Rasul itu terkadang memberi jawaban tergantung kondisi orang tersebut. Tadi sudah kita singgung sedikit. Ya, mungkin ada orang yang ya sukanya ya bakhil, maka Nabi akan memberikan wasiat mungkin tentang jangan bakhil. Ya, atau seseorang itu nggak memberi nafkah kepada istri, Nabi akan memberikan wasiat tentang itu dan lain sebagainya. Nah, Rasul melihat orang ini tidak menahan amarahnya, maka sesuai kebutuhan jawabannya jangan marah udah. Ya, jawabannya jangan marah. Lalu kecerdasan Nabi di sini, bahkan Nabi menekankan berkali-kali tentang kalimat jangan marah. Nah di sini ikhwas sekalian, ya perlu dipahami kalimat makna jangan marah. Ya, kalimat jangan marah. Ya, di sini disampaikan pertama kali oleh Ustadz Firanda, mengedepankan tentang akhlak mulia terlebih dahulu, bahwa jangan marah itu adalah akhlak yang mulia. Nah, namun apa sih makna jangan marah sendiri kan itu? Ya, secara ringkas ikhwah, ya pengertian pertama adalah ya hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Ini makna jangan marah. Hindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Ya. Jadi seseorang kalau ingin menjadi pribadi yang tidak mudah marah, ia jauhi tempat-tempat, lokasi-lokasi atau kondisi-kondisi yang menjadikan dia marah. Atau hindari pembicaraan yang dapat menimbulkan emosional dan pertengkaran. Nah ini, ya jadi dilihat di situ. Kira-kira apa kondisi yang membuat saya marah? Oh seperti ini, berarti jangan lakukan itu. Pembicaraan apa sih yang biasanya membuat saya marah? Seperti ini, berarti saya jangan lakukan itu. Ya. Kepada siapa kok biasanya saya kalau sama dia marah? Berarti jangan dekati orang itu kan gitu. Saya kalau sama orang ini pasti dibikinnya marah. Ya udah. Ya, gimana solusinya? Jangan dekati orang itu. Bukan berarti memutus ya. Tetap kita berhubungan baik, tetap kita mengucapkan salam, tetap bertegur sapa. Cuman ya berarti ini bukan teman yang baik kan gitu. Kenapa? Karena menyebabkan saya marah dan lain sebagainya. Nah ini ikhwas sekalian. Nah di sini dikatakan sesungguhnya akhlak yang mulia mampu menghindarkan diri seseorang dari amarah, dan di antara akhlak yang bisa membantu seseorang untuk tidak mudah marah kan gitu. Ada beberapa.
Ya, di antaranya apa? Yang pertama, jadilah orang yang dermawan. Ya, jadilah orang yang dermawan, nggak pelit gitu loh. Ya, nggak pelit. Nah, karena ikhwas kalian, kebanyakan memang orang yang dermawan itu jauh dari sikap suka marah-marahan. Ya, banyakan seperti itu gitu kan. Beda dengan orang yang memang pelit, kikir. Ya, sukanya pasti marah-marah dan mudah tersulut emosinya. Ya, karena jelas bisa jadi seseorang itu kikir di dalam masalah dunianya dan lain sebagainya. Nah ini ikhwas kalian, itu yang pertama. Tentunya ya ada disebutkan dalil dan lain sebagainya. Kemudian ikhwas sekalian, yang di antara akhlak mulia yang menyebabkan seseorang itu bisa menahan amarah adalah sikap tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, kan itu. Ya, rendah hati. Ya, artinya apa? Tawadu itu, Pak, salah satu sifatnya apa? Jadi ketika dia keluar rumah, dia bertemu dengan orang, dia selalu menganggap orang itu lebih baik daripada dirinya. Nah, ini sikap tawadu namanya. Jadi keluar rumah, ketemu orang, ya, lalu apa? Yang ada dalam pikirannya, dia lebih baik daripada saya. Nah, ini tawadu. Tapi sombong, kalau keluar rumah, dia ketemu orang langsung menganggap saya lebih baik dari dia. Nah, ini orang sombong. Ya, orang yang sombong itu ketika keluar rumah, dia ketemu orang, oh saya lebih baik dari dia. Ketemu orang lagi, saya lebih baik dari dia. Ya, tapi sebaliknya tawadu itu apa? Ketemu orang, wah dia lebih baik dari saya. Ya, lebih baik di sini bisa jadi dari sisi akhiratnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi apanya kan gitu. Jadi tidak menganggap dirinya itu adalah orang yang super power, orang yang lebih baik dan lain sebagainya. Makanya orang yang memiliki sifat tawadu nggak akan gampang marah gitu kan. Karena apa? Ketika ada orang misalnya menimbulkan emosi, oh ya dia mungkin lebih baik dari saya kok kan gitu. Ya, yang ada di pikirannya adalah ya bagaimana dirinya benar-benar rendah hati. Nah, maka kebanyakan orang itu suka marah karena di dalam hatinya memiliki sifat apa? Takabur. Yang memiliki sifat sombong, angkuh dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini dikatakan sering kita dapati kemarahan itu muncul dari atasan kepada bawahan, dari majikan kepada pembantu misalnya ART, ya, dan lainnya. Padahal kalau kita lihat, nah inilah akhlak Nabi kan gitu. Ya, kata Anas bin Malik, selama saya melayani Nabi 10 tahun lebih, Nabi nggak pernah marah. Ya, Nabi nggak pernah nyuruh-nyuruh yang berat. Nabi nggak pernah mengatakan ini harusnya begini-begini, enggak. Ya, masya Allah, akhlak yang mulia dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena hakikatnya apa? Bagi seseorang yang di atasnya menganggap, oh saya lebih dari dia kan itu. Makanya tadi atasan itu dengan mudahnya memarahi bawahannya karena menganggap bawahannya lebih rendah kan itu. Seorang majikan bisa memarahi ART karena menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada ART dan lain sebagainya. Maka potensi sombong semakin tinggi. Berbeda dengan orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati dan lain sebagainya. Kemudian ikhwas sekalian, di antara hal yang menyebabkan apa? Ya, menyebabkan kita memiliki akhlak mudah menahan amarah, ya, adalah apa? Murah senyum. Ya, murah senyum dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senyum adalah satu hal yang menjadi sebuah akhlak yang mulia kita, ikhwah. Ya, di dalam Islam senyum adalah hal yang menjadi akhlak yang mulia. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah itu.
Ya, Nabi juga mengatakan jangan remehkan apa? Kebaikan sekecil apapun meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan senyum, kan gitu. Orang ketemu dengan temannya, ketemu dengan tetangga, kok wajahnya muram, wajahnya marah, kan ini apa? Menimbulkan banyak tanda tanya kepada orang yang bertemu. Beda kalau ketemu senyum. Nah ini. Maka peliharalah senyum. Ya, di sini dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian itu tidak akan bisa mencukupi manusia dengan harta kalian. Mau kita hartanya banyak, orang-orang cukupi masih aja kurangan gitu. Ya, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa mencukupi mereka dengan wajah yang penuh dengan senyuman gitu kan. Wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Nah, makanya di sini berbagi harta pasti habis. Tapi berbagi senyuman nggak akan habis. Ya, nggak ada orang itu tersenyum lama-lama mukanya berkurang, kan nggak ada bahkan gitu. Tapi kalau orang bagi harta, ya lama-lama mungkin hartanya akan habis di dunia kan gitu. Tapi kalau kita bagi senyum nggak pernah akan habis. Nah, ya maka orang yang mudah senyum biasanya sulit marah kan itu. Ya, orang yang mudah senyum biasanya akan mudah menahan amarah. Kemudian ya, selanjutnya di sini agar kita menjadi memiliki akhlak mudah menahan amarah adalah beriman kepada takdir. Loh, kok beriman kepada takdir? Ya, kita tahu bahwa seluruh takdir manusia itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti apapun yang menimpa kita, ya itu berarti sudah ditulis. Maka kalau ada orang buat marah kita, yang kita pikirkan takdir, ini sudah ditakdirkan kan. Ada orang ya bikin saya emosi, bikin kita emosi, lalu kita kepikiran, orang itu udah ya membuat emosi ini sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini udah tercatat. Maka bisa jadi orang itu akan mengurungkan amarahnya dan menahan amarah. Ya sudah. Ya, saya tahan amarah. Kenapa? Karena ini sudah tertulis. Ya. Kita paham bahwasanya kalau saya marah-marah pun nggak akan merubah takdir. Nah makanya akhirnya apa? Ya udah, lebih baik nggak usah marah. Karena sekali lagi kemarahan itu tidak akan merubah sesuatu kan gitu. Yo, misalnya anak kita sudah menjaga atau misalnya memiliki hal yang harus kita jaga, tiba-tiba dipecahkan oleh anak kita. Ya, kalau kita marah, apakah itu akan kembali lagi nggak pecah? Kan enggak gitu kan. Ya, karena kita sudah paham harusnya ini sudah ditakdirkan selesai. Ya, maka bisa jadi orang itu akan menahan amarahnya. Ya udah nggak usah marah. Kenapa? Kalau marah ya nggak akan berubah. Gitu. Ya, ada orang membuat kita emosi. Apakah dengan kita marah kepadanya itu menjadikan yang tadi sifat membuat emosi kita hilang begitu kan itu? Maka ikhwah sekalian, yang orang kalau sudah memahami bahwa Allah sudah menulis takdir, dia yakin bahwa ada hikmah di balik kejadian tersebut. Nah, ya maka ikhwah sekalian itu salah satu makna dari jangan marah. Ya, pengertian kedua yaitu apa? Bahwa jika timbul amarah hendaknya menahan dan melawan amarah tersebut. Insya Allah kita sampaikan ini di kesempatan yang akan datang. Namun kita tambahkan juga dari kitab yang lain bahwa makna jangan marah adalah yang pertama pertama diri untuk meredam emosi, ya, berhias dengan akhlak mulia, sabar menghadapi gangguan dan provokasi dari orang. Ya, nah ini yang pertama. Jadi melatih diri untuk meredam emosi. Ya, lalu memiliki akhlak yang mulia dan senantiasa sabar. Karena kita pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia. Makna yang kedua adalah tidak melampiaskan konsekuensi marah berupa mencela misalnya.
Artinya jangan marah. Ya jangan balik marah dengan kita mencelaknya gitu kan. Dengan kita bertengkar, dengan kita misalnya kalau marah sama istri menceraikannya kan gitu. Ini makna jangan marah. Ya, jangan sampai merusak, apalagi sampai membunuh, naudzubillah. Ya, namun yang namanya jangan marah, dia meredam dan mengendalikan amarah tersebut, ya, dan tidak melampaui batas. Nah, tip, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dulu mungkin ya kita sampaikan. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke apa namanya? Ya, bagaimana kita menahan amarah dan melawan amarah tersebut, tentunya dilihat dari berbagai sisi dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau ada tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau nanya. Ya, silakan. Bisa izin bertanya, bagaimana sikap kita jika melewati orang-orang yang sukanya duduk-duduk di pinggir jalan yang mengganggu orang berkendaraan karena takut bila mengganggu orangnya tersinggung. Nah, ikhwas sekalian, tentunya di dalam Islam, ya, ada yang namanya hakut thorik kan gitu. Hak bagi pejalan kaki atau pejalan yang ada yang melewati kita. Tadinya para sahabat ya mengatakan apa namanya, Rasul mengatakan jangan duduk-duduk di iyyakumul julus fituruqat. Ya, janganlah kalian suka duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, tapi para sahabat ya karena mungkin di sisi ini para sahabat mengatakan, ya Rasul, kami ini jarang ketemu kan gitu. Ya, salah satu cara bertemu kami mungkin di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengatakan, ya sudah, kalau kalian memang harus duduk-duduk di pinggir jalan, fa'atu thoriq haqqahu, berikan kepada pejalan kaki atau yang melewati itu haknya. Ya, apa haknya? Ya, diantaranya menahan pandangan kan gitu. Ya, kemudian apa? Diantaranya misalnya menjawab salam. Ya, jangan mengganggunya dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh para orang-orang yang suka duduk-duduk. Ya, makanya ini sekali lagi Islam kan Islam agama yang paripurna. Sekedar duduk-duduk di jalan aja dijelaskan oleh Nabi kan gitu. Lah Ustaz, bagaimana kalau kita menghadapi yang seperti itu? Ya tentunya kita tetap, ya bukan berarti kita, oh saya lewat jalan lain saja kan gitu. Mungkin padahal ini jalan yang dekat dan lain sebagainya. Ya sudah, lewat situ. Kemudian kita tahu bisa jadi kan terkadang apa namanya ada hal-hal yang menjadikan kita mudah lewat situ. Kalau memang unggah-ungguhnya orang Jawa kan permisi. Ya kalau Islam itu judulnya apa? Ya salam kan gitu. Islam ngajarin kita apa? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dan bagi orang yang duduk-duduk apa? Wajib menjawab salam. Ya, wajib untuk menjawab salam. Maka kalau menghadapi orang seperti ini dan dikhawatirkan mengganggu, ya mungkin dengan cara tadi permisi, kemudian mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang paling penting itu salam. Aulan nas man bada' bi salam. Orang yang terbaik adalah orang yang memulai dengan salam. Ya, yang jadi masalah kalau mereka itu malah duduk-duduknya di tengah. Nah ini, ya kan bahaya ini kan itu. Ya, maka ya tetap ya apa namanya, kita sebagai pejalan kaki punya hak untuk lewat situ. Ya, tapi tentunya melihat maslahat dan madharatnya. Jangan sampai kita lewat situ malah jadi pertengkaran berat, bahkan mungkin ya dua keluarga berantem misalnya. Wah, ini berarti ya gimana caranya supaya hal itu tidak terjadi. Wallahu a'lam. Mungkin itu. Ada lagi? Monggo. Yang dimaksud marah itu apakah semua marah itu tidak dibolehkan atau mungkin adakah marah yang dibolehkan? Yang pertama. Yang kedua, marah itu kan mesti katanya beda-beda ya. Kayak mungkin ketika anak kita nakal maka agak bersuara keras, itu kan termasuk marah.
Iya. Tadi pertanyaan pertama, apakah ya marah itu nggak boleh semua atau ada yang dibolehkan dan lain sebagainya. Taib. Ikhwah sekalian, ya tentunya tidak semua marah itu dilarang. Bahkan kita katakan kalimat jangan marah bukan berarti kamu nggak usah marah kan gitu nggak? Ya karena bisa jadi seseorang ya pasti memiliki terkadang harus ada sifat-sifat yang mungkin bisa marah dan lain sebagainya. Rasul sendiri kan gitu. Ternyata juga marah kan gitu. Kapan ketika misalnya ya kemarahan itu terkait dengan terkait dengan hak-hak Allah dan lain sebagainya. Ya maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu insya Allah kita akan bahas sih sebenarnya di pertemuan yang akan datang, bahwa tidak semua marah itu tercela. Ya kalau yang tercela itu kalau marahnya terkait dengan duniawi misalnya, ya terkait dengan duniawi dan lain sebagainya. Ya Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu menahan yang mau bergulat di ring kan gitu. Tapi orang yang kuat itu yang mampu menahan amarah ya atau menjaga dirinya pada saat dia marah ini. Ini bisa jadi terkait dunia gitu kan, terkait dengan dunia, maka marah seperti ini tercela. Tapi ada marah yang terpuji tentunya, yaitu marah-marah yang terkait dengan syariat, ketika larangan-larangan Allah dilanggar gitu kan. Ketika misalnya ya perkara syariat kok dilanggar dan lain sebagainya, maka yang seperti ini adalah hal yang terlarang atau hal yang terpuji kan gitu. Jadi ketika misalnya anak bapak nggak sholat gitu kan, ya kok nggak sholat gitu kan, ya boleh di sini kita marah gitu. Apalagi bapak sebagai kepala keluarga wajib untuk mengarahkan dia, kenapa kamu nggak sholat ya. Nah sini cuman ya tentunya jangan hindari yang namanya marah kemudian menjadikan main fisik ya itu. Nah, itu jadinya kan tadinya marah terpuji cuman akhirnya malah membahayakan, main fisik lah, mukul dengan keras dan lain sebagainya tidak. Makanya Nabi SAW marah-marah. Kalau larangan Allah dilanggar marah. Contohnya misalnya ketika Mu'ad imam sholat bacanya Al-Baqarah kan gitu, panjang otomatis. Ada orang mundur, udah dia mundur sholat sendiri. Sama Mu'ad dibilang, oh ini orang munafik kan gitu. Orang munafik. Maka dia nggak terima, dia datang pada Nabi, ya Rasul, dia sholat lama banget. Ya dia pakai Al-Baqarah, maka dipanggil Mu'ad, wahai Mu'ad afatanun anta kan gitu. Kamu itu membuat fitnah ya kan gitu. Tapi Rasul nggak pakai ya pukulan, nggak pakai apa, tetap tapi lisannya marah. Kamu ini menjadikan fitnah bagi agama. Ya seperti ketika ada orang yang ya orang-orang yang memberi fatwa kepada orang yang kepalanya terluka lalu mimpi basah gitu. Lalu orang itu nanya, apakah saya bisa untuk tidak mandi junub karena saya luka kayak gini? Kata orang-orang itu nggak boleh, kamu tetap harus mandi junub kan gitu. Akhirnya orang itu mandi kan sampai mati orangnya. Didengar oleh Rasulullah qatalahumullah, kalian telah membunuhnya. Rasul marah Pak. Cuman sekali lagi marah di sini marah yang tercela, yaitu tetap dia tidak melampiaskannya dengan pukulan, dengan misalnya bagi Rasulullah hukum dia misalnya, enggak. Ya Rasul hanya marah dengan lisannya, tetapi ya artinya tidak melampiaskannya dengan tangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita dapat anak kita misalnya melanggar larangan-larangan Allah, wajib bagi kita marah. Apalagi kita kepala keluarga, jangan didiamkan Pak. Ya ada anak perempuan kita pacaran misalnya, biasa zaman sekarang nggak bisa gitu Pak. Ini nggak ada rasa cemburu kita harus marah. Kenapa? Larangan Allah ini. Ya maka kita marah, kamu nggak bisa gini. Ya tapi hindari jangan sampai kita melampiaskannya dengan fisik dan lain sebagainya. Udah kita hukum, kalau memang hukum udah kamu nggak boleh keluar atau apapun itu. Ya intinya di sini ada marah yang tercela. Tapi insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang lebih detail lagi. Wallahu a'lam. Cukup ya Mas? Oh ada satu lagi. Iya. Syukur
yang nggak boleh itu karena setelah foto baca kunut lama bacaan itu selesai itu apa diulang lagi atau baca yang lain? Ya, ya artinya ketika kita bangkit dari ruku ya, ya terkait kunut subuh memang ini ya sebenarnya sih sekarang itu sudah menjadi hal yang sebagian atau perbedaan ini udah mulai hilang gitu kan. Artinya karena menyikapinya hadis ini sahih apa enggak sebenarnya gitu kan. Ya sebagian mengatakan enggak sahih sehingga kalau melakukan ya hal yang tidak ada contohnya. Ya, tetapi sebagian di antaranya Ustaz Piranda mengatakan ya, ketika kita imam kunut ya kunut kan gitu. Ya beliau sendiri mengatakan saya tuh setiap subuh kunut gitu kan. Kenapa? Karena saya jadi makmum. Ya, karena saya jadi makmum, beliau bercerita seperti itu. Tapi kalau memang meyakini bahwasanya itu adalah hal yang tidak ada contohnya, ya kita cukup Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bisa, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian apa? Ya kalau kalau Bapak misalnya hafal semua ucapan Rabbana walakal hamdu dan lain sebagainya yang banyak kan, banyak bacanya. Ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, ada Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Baca semua alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah cukup di situ berhenti. Itu yang kami pahami. Kalau diulangi, ya kalau di ruku sama sujud, iya Pak. Ya, apakah itu bisa dikiaskan? Wallahu alam ini kan. Jadi kalau di ruku sujud kok imam lama subhana rabbiyal a'la udah 3 kali kok masih banyak, ya tambahin aja kan gitu. Ya, atau kita tambahin dengan subhanakallahumma ya dan lain sebagainya dengan bacaan-bacaan ruku. Itu lebih baik. Ya, apakah itu bisa dikiaskan pada saat imam itu membaca kunut? Wallahu alam, kami nggak bisa tahu. Ya, jadi kalau saya bacanya ya kalau bisa menghafal semua kan gitu. Yang ada dalam Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran ya dan lain sebagainya. Wallahu alam. Itu mungkin? Atau ada lagi? Ya. Ya intinya seperti itu. Jadi kalau dengan meyakini bahwa tidak bisa ini itu bid'ah, jadi ya nggak boleh diikutin kan. Kalau kita mengatakan itu bid'ah misalnya, ya berarti kita nggak usah ikutan kunut kan gitu. Ya terus apa? Ya udah diam aja nggak apa-apa salah itu. Setelah kita membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu lamanya juga insya Allah masa sampai 5 menit Pak? Enggak kan ya insya Allah. Ya, atau sampai? Enggak kan? Enggak sampai insya Allah ya. Wallahu alam. Cukup? Ada lagi? Nah, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan tentang masalah marah. Masih ada pembahasan selanjutnya yaitu tentang kiat-kiat menahan amarah dan lain sebagainya, dan juga pembagian marah ada beberapa dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.